Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 beranggotakan yang pertama Margareta Yulia dengan NIM 202114161, yang kedua ada Praista Ayu dengan NIM 202114162, dan yang ketiga ada Intan Agatha dengan NIM 202114179. Dalam video ini, kami akan menjelaskan terkait siklus produksi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, apa itu siklus produksi? Siklus produksi merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Sebelum mempelajari lebih lanjut siklus produksi pada PT Indofood, maka kami akan memaparkan terlebih dahulu profil dari PT Indofood ini. Jadi, PT Indofood merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia, yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. PT Indofood Cabang Bandung didirikan pada bulan Mei 1992 dengan nama PT Karya Pangan Inti Sejati, yang merupakan salah satu cabang dari PT Sanmaru Food Manufacturing Company yang berpusat di Jakarta dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1992. Pada saat itu, jumlah karyawan yang ada sebanyak 200 orang. Proses input terdapat bahan baku utama yang terdiri dari tepung terigu dan tepung tapioka. Terigu yang berfungsi sebagai memberi atau membentuk adonan selama proses pencampuran, menarik atau mengikat bahan lain, dan mendistribusikan secara merata, meningkat gas selama proses penggorengan, membentuk struktur mie instan, serta sebagai sumber karbohidrat dan protein. Dalam proses input terdapat juga bahan baku penunjang yang terdiri dari air dan alkali. Air digunakan untuk membentuk tekstur adonan dan gluten, mengontrol kepadatan dan suhu adonan, pelarutan garam dan bahan-bahan tambahan lainnya. Sedangkan alkali merupakan campuran dari zat antioksidan, pengemulsi, pengatur keasaman, pengental, pengembang, pewarna, mineral, dan penguat rasa. Selanjutnya, kita akan masuk dalam proses pembuatan mie instan. Dalam prosesnya, semua pabrik mie instan berjalan dengan sama, yaitu dimulai dari persiapan adonan. Dalam mesin ini, bahan dasar seperti tepung terigu, tepung tapioka, dan air dicampurkan untuk membuat adonan utama. Nah, dalam adonan ini, biasanya campuran perasa juga akan ditambahkan. Makanya, tiap mie instan dengan rasa berbeda juga memiliki adonan yang berbeda. Jika adonan sudah selesai, sekarang adonan tadi masuk dalam mesin press. Dalam mesin ini, tekstur adonan masih sangat kasar. Makanya ada serangkaian mesin press untuk terus menggiling si adonan hingga adonan halus dan juga tipis. Biar enak dong nantinya pas dikunyah. Dari mesin press yang halus-halus tadi, sekarang adonan akan lanjut ke mesin press selanjutnya, yang bakal kita sebut mesin pengeriting. Soalnya tugas mesin ini emang membuat tekstur adonan panjang tadi menjadi keriting. Biasanya sih mesin press untuk membuat adonan keriting ini beda-beda ya untuk tiap perusahaan yang menyesuaikan bentuk mie yang diinginkan. Meskipun mesin-mesin ini udah canggih, karyawan pun tetap dibutuhkan untuk memastikan bagaimana proses pembuatan ini tetap lancar. Jadi nggak 100% mesin loh Pop Gengs. Setelah adonan menjadi keriting, sekarang si adonan akan lanjut ke mesin steamer untuk dikukus. Pada tahapan ini, adonan tadi mengalami proses gelatinisasi atau proses perubahan pati dalam tepung menjadi sebuah gel. Di proses ini jugalah mie keriting ini sudah dianggap matang dan sudah bisa untuk dikonsumsi karena suhu yang digunakan cukup tinggi, yaitu 100 derajat Celcius. Namun ya tentu saja rasanya masih hambar dan gak seasik makan Indomie goreng pas tengah malam.
Jika sudah keluar dari mesin steamer, mie instan ini kemudian diguyur minyak perasa, lalu kemudian dipotong-potong menjadi satu porsi yang sudah ditentukan. Nah, kalau kamu pernah dapetin mie instan yang isinya kurang atau lebih, maka mesin pemotong ini nih yang bertanggung jawab atas porsi mie instan yang kamu dapatkan. Belum lagi bila mie yang sudah terpotong tersebut keluar jalur, maka harus ditertibkan seperti ini nih. Dan lagi-lagi, tetap butuh manusia untuk menyempurnakan proses ini. Jika semua adonan tadi sudah selesai dipotong, maka sekarang waktunya kita masuk ke tahap penggorengan. Di sini, satu persatu mie tadi ditempatkan dalam wadah khusus, kemudian dimasukkan dalam mesin penggoreng. Biasanya proses menggoreng ini menggunakan minyak sawit nabati sebagai minyak penggorengan. Proses menggoreng ini dilakukan untuk mengurangi bahkan menghabiskan kandungan air dalam adonan mie supaya bisa bertahan lama. Nah, bisa kita lihat nih, setelah digoreng, mie tadi berubah warna menjadi kecoklatan dan memiliki struktur yang lebih keras dan kriuk-kriuk. Oh iya, ngomongin kriuk, di sini juga ada kan yang doyan makan mie instan yang gak dimasak? Yang dimakan kayak kerupuk gitu. Jika sudah digoreng, sekarang kita masuk ke dalam proses terakhir, yaitu proses pengemasan. Pengemasan atau packing produk Indomie dilakukan setelah memastikan mutu produk sudah sesuai standar. Selain itu, tahap ini juga dilakukan setelah semua mie sudah diberi bubuk seasoning atau bumbu dalam kemasan. Dan tentu saja proses ini dilakukan sesuai standar. Berdasarkan peraturan SNI nomor 013551/2000, mie instan harus dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak terkontaminasi benda asing, serta aman selama masa penyimpanan dan distribusi. Proses output, PT Indofood memproduksi beberapa macam varian mie instan yang banyak disukai atau digemari oleh masyarakat umum, seperti Indomie goreng rendang, Indomie soto Lamongan, Indomie goreng Aceh, dan lain sebagainya. Produk yang dihasilkan PT Indofood terdiri dari dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada bag noodle, yaitu mie instan dengan kemasan bungkus. Yang kedua ada mie telur, yaitu mie yang dalam proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan dikeringkan. Ada beberapa tujuan dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu yang pertama, memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan yang terakhir, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesesuaian IT dengan tujuan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya membuat enterprise resource planning merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Perbedaan varian dari mie instan harus berisi bumbu yang tepat yang diproduksi oleh Food Ingredient Division. Setiap divisi harus menyesuaikan rencana produk sehingga selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai varian dari mie instan. Pada waktu yang sama, mereka harus menjaga agar persediaan di gudang seminimal mungkin. Hanya aplikasi ERP yang dapat membuat hal itu dapat diatur dan dijadwalkan dengan sebaik mungkin. Dari perencanaan dan kontrol produksi, melalui kebutuhan peramalan dan intelijensi bisnis, Indofood mempercayakan SAP R3 sebagai solusi ERP, SAP Advanced Planner and Optimizer sebagai solusi Supply Chain Management, dan MySAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse. Ketika memilih platform dari sistem ERP, Indofood melihat 3 buah kriteria antara lain reliability, scalability, dan kemudahan manajemen. Dengan melihat kriteria itu, terpilihlah IBM iSeries sebagai platform hardware yang digunakan. iSeries memiliki keamanan, scalability, dan efisiensi biaya dalam mendukung SAP dan membantu perusahaan Indofood memaksimalkan nilai dari solusi SAP. Selanjutnya, informasi mengenai external stakeholder. Yang pertama, partner bisnis.
PT Indofood memberikan transparansi dan keterbukaan atas segala informasi kinerja keuangan lingkungan dan sosial perusahaan. Kedua, pemasok. PT Indofood memberikan fasilitas akses, modal, dan pasar bagi para petani. Pemasok bahan dasar pertanian dan pembelian dalam hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pasokan tentang itu dapat berkelanjutan. Selain itu, peluang bisnis dan pedoman-pedoman yang akan dijalani bersama perusahaan PT Indofood akan diketahui oleh pemasok. Yang ketiga, konsumen. PT Indofood memberikan transparansi mengenai pemahaman tentang keamanan pangan suatu produk, mutu, dan kandungan gizi bagi para pelanggan dan konsumen. Selain itu, informasi mengenai sertifikasi dan gizi melalui label produk serta situs perusahaan dapat diketahui oleh pelanggan dan konsumen. Selanjutnya, regulator. Dalam hal ini, perusahaan PT Indofood bersama regulator atau pemerintah dan pembuat kebijakan memberikan transparansi atas undang-undang dan peraturan mengenai isu-isu keberlanjutan yang berlaku di tingkat nasional, regional, maupun daerah. Selanjutnya, konsultan. Seorang konsultan akan memberikan layanan dalam bentuk perencanaan dan strategi perkembangan dalam bidang yang dikuasainya. Maka dari itu, PT Indofood akan sangat memerlukan jasa konsultan bisnis atau keuangan bila usahanya mengalami kenaikan omset, karena masalah finansial dalam suatu perusahaan memang suatu masalah yang besar. Selanjutnya, auditor eksternal. Dalam aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar PT Indofood, umumnya dilakukan lembaga maupun kantor akuntan publik yang telah bersertifikat. Instansi ini membuat kerjakan auditor eksternal yang bertugas memeriksa, menguji, dan menilai kewajaran laporan keuangan. Dari hasil temuan para auditor, PT Indofood sukses makmur dapat menilai apakah laporan keuangan tahunannya sudah benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan benar yang mencerminkan keadaan perusahaan terkini. Pada pertanyaan pertama, apakah semua informasi yang dimiliki oleh perusahaan dapat diketahui oleh pihak eksternal stakeholder? Tentu saja jawabannya tidak, karena jika diinformasikan, ada potensi diketahui pihak kompetitor dan berisiko ditiru. Namun, jika tidak diinformasikan, konsumen dalam hal ini masyarakat tidak akan melihat perusahaan tersebut memiliki rencana ke depan. Dalam hal ini, pihak PT Indofood atau publik yang diwajibkan menginformasikan berbagai perencanaan bisnis kepada masyarakat sebagai pemegang saham. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda mengetahui bahwa perusahaan memiliki teknologi informasi yang aman dan handal bagi pihak eksternal stakeholder? Di sini, PT Indofood telah memiliki teknologi informasi yang aman dan handal. Hal ini dibuktikan dari Sustainability Report sendiri yang menunjukkan bahwa tidak ada laporan atau keluhan yang masuk terkait dengan teknologi informasi. Perusahaan juga memiliki website yang bisa diakses oleh semua orang yang dapat mempermudah masyarakat yang mengakses untuk bisa mendapatkan informasi seputar PT Indofood. Kehandalan teknologi informasi dalam suatu perusahaan juga bisa dilihat dari tingkat aktivitas teknik bagi para pemakainya, di antaranya seperti user, customer, dan juga supplier. Mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku. Secara umum, PT Indofood telah mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku. Hal ini bisa dilihat bahwa perusahaan telah memenuhi sebagian besar ketentuan dalam standar GRI yang dimuat dalam Sustainability Report. Salah satu contohnya terkait dengan kepatuhan lingkungan PT Indofood sendiri yang telah dinilai oleh pemerintah yang menyebutkan bahwa kebijakan lingkungan ICBP mewajibkan seluruh unit operasional untuk mematuhi peraturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan lingkungan.